Selamat pagi Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 5 untuk memaparkan hasil diskusi kami terkait siklus produksi pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC, di mana anggota kelompoknya terdiri dari saya sendiri yaitu Maria Magdalena Data dengan NIM 20100200067 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Ismil Hadi Adaha dengan NPM 20106312500055. Profil perusahaan. Yang pertama ada sejarah KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk merupakan pemilik tunggal waralaba KFC di Indonesia yang didirikan oleh Gelail Group pada tahun 1978. Pertumbuhan perusahaan yang cepat membuat manajemen memutuskan bergabung dengan Salim Group sebagai pemegang saham utama pada tahun 1990. Pada tahun 1993, perusahaan terdaftar sebagai emiten di Bursa Efek Jakarta sebagai langkah memperbesar pasar KFC. Keberhasilan perseroan menjadikan KFC pemimpin besar restoran cepat saji. Perseroan senantiasa memonitor posisi pasar dan kualitas KFC dari berbagai bidang. Evaluasi salah satunya dilakukan melalui Brand Image Tracking Study atau BITS dan Change Management System atau CMS. Berikut adalah kondisi bisnis KFC. PT Fast Food Indonesia Tbk memperoleh hak waralaba KFC dari Yum Restaurants International atau YRI yang merupakan sebuah perusahaan di bawah kepemilikan Yum Brand Inc. yang juga pemilik waralaba dari brand Pizza Hut, Taco Bell, A&W, dan Long John Silver's. Nama Yum terpilih karena melambangkan harapan perusahaan untuk memberikan kepuasan Yum di wajah konsumennya di seluruh dunia. Dengan 5 brand yang bernaung di bawah satu bendera perusahaan yang sama, Yum menjadi yang terbaik dalam menawarkan berbagai pilihan kepada konsumen dan memastikan kepemimpinan dalam usaha multi-branding. Tidak diragukan lagi, KFC sebagai brand terkemuka dalam kategori makanan cepat saji menggunakan daging ayam adalah pemimpin global dalam bisnis ini. Selanjutnya, kita masuk pada siklus produksi pada PT Fast Food Indonesia Tbk atau KFC. Menurut Romney dan Steinbart, siklus produksi adalah serangkaian aktivitas bisnis dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pembuatan produk secara terus-menerus. Adapun aktivitas dasar siklus produksi KFC yang pertama, desain produk. Di antaranya ada daftar bahan baku, yaitu ayam frozen, di mana semuanya disuplai oleh supplier, di antaranya CPI, KPS, SR, SP, GSS, dan sebagainya. Ayam yang disuplai sudah dipotong-potong menjadi 9 potongan sesuai standar KFC. Yang berikut ada ayam fresh, di mana ayam fresh disuplai dari PM dan diproses atau dipotong langsung di gudang KFC. Bahan baku berikutnya ada sayuran, di mana sayuran disuplai dari JM. Adapun sembako, diantaranya ada beras organik dan non-organik dari petani lokal, ada bumbu rahasia yaitu maridane dari Amerika, minyak goreng dari Bimoli, dan tepung dari Bogasari, dan lain-lain. Masuk kepada daftar operasi, di mana dengan tujuan untuk menstabilkan jumlah karyawan yang harus dipekerjakan di semua departemen. Kemudian yang kedua, merancang kegiatan sesuai jumlah stok yang harus dikeluarkan atau disuplai ke store atau cabang ataupun restoran. Yang ketiga, menyajikan atau menjual produk dari restoran ke customer. Aktivitas yang kedua ada perencanaan dan penjadwalan produksi. Pertama ada jadwal induk produksi, yaitu memproduksi barang setiap hari sesuai permintaan, meramalkan banyaknya pengunjung yang akan datang, dan memasarkan semua produk yang harus dijual. Yang kedua ada permintaan bahan baku, di mana untuk bagian gudang biasanya dilakukan order ke supplier oleh kepala gudang dan diproses langsung oleh bagian purchasing. Kemudian untuk bagian restoran biasanya dilakukan order oleh storekeeper atau on duty ke gudang pusat.
Aktivitas yang ketiga ada operasi produksi, di mana jam tenaga kerja adalah 8 jam sesuai ketentuan pemerintah, lebih dari itu dihitung lembur. Kemudian ada operasi mesin yang akan berjalan saat ada proses produksi. Aktivitas yang keempat ada akuntansi biaya, di mana akuntansi biaya memberikan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja dari operasi. Yang kedua, memberikan data biaya yang akurat mengenai produk. Dan ketiga, mengumpulkan dan memproses informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan serta nilai harga pokok penjualan yang muncul di laporan keuangan perusahaan. Jaringan rantai pasok. Yang pertama ada raw material, diantaranya bahan baku yang berupa ayam, sayuran, bumbu-bumbu, kentang, dan bahan baku untuk pembuatan puding. Untuk supplier, di mana adalah pihak yang menyediakan bahan baku membuat makanan cepat saji, dan biasanya perusahaan mengambil bahan baku dari supplier yang menyediakan bahan baku pada saat pemesanan dilakukan. Kemudian ada manufacturing, merupakan di mana proses ini sebagian dilakukan sendiri oleh perusahaan yang nantinya makanan tersebut akan siap dijual pada customer. Yang berikut ada distribution, di mana proses ini juga dilakukan sendiri oleh perusahaan, dan biasanya perusahaan langsung mengirimkan bahan-bahan makanan dari gudang pusat ke gudang cabang atau ke store atau restoran langsung. Kemudian yang berikut ada customer, di mana customer dari perusahaan ini biasanya adalah masyarakat yang ingin menikmati makanan cepat saji. Berikut adalah fungsi yang terkait dalam siklus produksi. Pertama ada fungsi penjualan, di mana fungsi penjualan ini melayani order dari pelanggan berdasarkan persediaan produk jadi yang ada di gudang. Yang kedua ada fungsi produksi, yaitu melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi dan daftar kebutuhan bahan serta daftar kegiatan produksi yang melampirkan surat order produksi tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi, yaitu merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi dalam merencanakan dan mengawasi kegiatan produksi. Fungsi keempat ada fungsi gudang, di mana fungsi ini melayani permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang lain yang digudangkan untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Fungsi kelima ada fungsi akuntansi biaya, yaitu mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan untuk memproduksi pesanan. Kita akan masuk pada skema flowchart siklus produksi pada KFC. Siklus ini dimulai saat customer atau pembeli melakukan pemesanan, lalu karyawan memproses pesanan yang diinginkan customer ke toko. Kemudian melakukan pengecekan barang. Apabila barang tersebut tidak tersedia, maka bagian pembelian membuat laporan barang yang habis, lalu bagian keuangan memproses dan membuat laporan order barang ke bagian pembelian. Lalu bagian pembelian akan memproses pemesanan barang ke bagian supplier untuk memproses persiapan barang dan pengiriman barang. Kemudian bagian pembelian melakukan proses pengiriman barang. Lalu bagian keuangan akan membuat laporan penerimaan barang dan melakukan proses pembayaran pada supplier. Apabila barang yang diinginkan customer tersedia, maka akan diproses jasa atau pesanan tersebut dan melakukan pembayaran ke bagian keuangan. Kemudian dari bagian keuangan akan melakukan pengiriman pesanan dan memberikan sisa uang kembalian kepada customer atau pembeli. Setelah itu pemilik KFC akan membuat laporan keuangan. Selanjutnya yaitu sistem yang digunakan oleh perusahaan KFC. Yang pertama yaitu ada Operating Support System. Yang kedua yaitu ada Transaction Processing System. Yang ketiga yaitu ada Enterprise Collaboration System. Yang keempat ada Management Support System. Yang kelima yaitu ada Management Information System. Yang keenam ada Decision Support System. Dan yang ketujuh ada Runtime Magic.
Kelebihan dan kekurangan dari sistem pada perusahaan PT Fast Food Indonesia atau KFC. Kelebihan yang pertama yaitu melakukan pemesanan secara online atau mencari restoran terdekat. Yang kedua yaitu melakukan diferensi produk. Yang ketiga yaitu operasional perusahaan dapat tercapai. Yang keempat yaitu mempermudah melakukan transaksi antara resto, gudang, purchasing, dan akunting. Yang kelima yaitu semua data sudah terintegrasi secara online. Sedangkan kekurangan yang pertama yaitu adanya pembelian bahan baku yang dilakukan tanpa melihat persediaan barang di gudang terlebih dahulu. Yang kedua yaitu tidak dapat kontrol bagian gudang baik dalam kontrol fisik lewat CCTV maupun pengawasan dan juga kontrol lewat pencatatan persediaan. Yang ketiga yaitu saat sistem sedang offline menghambat proses transaksi yang mengakibatkan keterlambatan pengiriman. Dokumen yang dibutuhkan pada siklus produksi perusahaan PT Fast Food Indonesia atau KFC. Yang pertama yaitu ada purchase order, yang kedua yaitu ada faktur atau surat jalan, yang ketiga yaitu ada delivery order, yang keempat yaitu ada invoice atau faktur pajak, yang kelima yaitu ada laporan barang habis, yang keenam yaitu ada laporan penerimaan barang, dan yang terakhir yaitu ada laporan keuangan. Pengendalian internal perusahaan PT Fast Food Indonesia atau KFC. Yang pertama yaitu ada peninjauan kembali oleh manajemen puncak. Yang kedua yaitu ada aktivitas manajemen. Yang ketiga yaitu ada proses informasi. Yang keempat ada pengendalian aset. Dan yang kelima ada pemisah tugas dan tanggung jawab logistik. Selanjutnya, ancaman dan pengendalian dalam siklus produksi. Dalam siklus produksi, terdapat ancaman-ancaman yang dapat mengganggu jalannya kegiatan dalam siklus produksi. Ancaman-ancaman tersebut dapat dicegah dan diatasi dengan menerapkan prosedur pengendalian. Ancaman dan pengendalian. Aktivitas yang pertama yaitu ada desain produk. Dengan ancaman desain produk yang kurang baik, pengendaliannya yaitu yang pertama, perbaiki informasi tentang pengaruh desain produk atas biaya. Yang kedua yaitu data terinci mengenai biaya jaminan dan produk. Aktivitas yang kedua yaitu ada perencanaan dan penjadwalan dengan ancaman. Yang pertama, kelebihan produksi atau kekurangan produksi. Yang kedua, investasi yang tidak optimal dalam aktiva tetap. Pengendalian yang pertama yaitu sistem perencanaan produksi yang lebih baik. Yang kedua yaitu tinjau dan setujui peroleh aktiva tetap pengendalian anggaran. Aktivitas yang ketiga yaitu ada operasi produksi dengan ancaman pencurian dan perusakan persediaan dan aktiva tetap. Pengendaliannya yaitu yang pertama batasi akses fisik ke persediaan dan aktiva tetap. Yang kedua yaitu dokumentasi semua perpindahan persediaan sepanjang proses produksi. Yang ketiga yaitu identifikasi semua aktiva tetap. Yang keempat yaitu ada dokumentasi yang memadai dan tinjau semua transaksi yang melibatkan pembuangan aktiva tetap. Aktivitas yang keempat yaitu ada akuntansi biaya dengan ancaman kesalahan pencatatan dan memasukkan data mengakibatkan data biaya yang tidak akurat. Pengendaliannya yang pertama, pengendalian edit entry data, yang kedua yaitu penggunaan pemindai kode garis jika memungkinkan, dan yang ketiga yaitu rekonsiliasi jumlah yang tercatat dengan perhitungan fisik secara periodik. Aktivitas yang kelima atau yang terakhir yaitu ada ancaman umum. Dengan ancaman hilangnya data dan kinerja yang kurang baik. Pengendaliannya yaitu buat cadangan dan perencanaan pemulihan dari bencana, batasi akses ke data biaya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Jika ada pertanyaan atau sanggahan, silakan chat di kolom grup WhatsApp. Terima kasih.